wujud dari ilmu itu akan berbuah kepada akhlak yang baik. Bagaimana kita bisa menyikapi sesuatu tanpa ilmu? Suatu saat ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, belajarlah kalian semua, mengajarlah kalian semua. Bahkan yang terkenal itu balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita, hormatilah orang yang mengajarimu ilmu dengan penghormatan yang baik. Masya Allah, ini tentunya berbeda sekali. Berapapun ilmu kita, apabila itu manfaat, kitalah jadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang yang terbaik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat. Masya Allah. Juga dulu di zaman Rasulullah, selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada sahabat Rasulullah yang mengajari seseorang, kemudian seseorang itu mengajari suatu kaum. Kemudian dari ilmu yang diajarkan kepada suatu kaum itu, akhirnya kaum itu memberikan gajian, memberikan bayaran kepada seseorang ini sebagai imbalan jasanya mengajar suatu kaum itu. Tetapi orang ini menolak. Orang ini menolak dan mengatakan kepada suatu kaum itu, aku tidak menjual ayat-ayat ini. Aku tidak menjual ayat-ayat ini kepada kalian. Aku hanya berjual beli kepada Allah. Masya Allah. Seketika itu akhirnya orang itu langsung dicium tangannya oleh suatu kaum itu. Mencium tangannya, tandanya dia hormat kepada orang yang mengajarinya ilmu. Dan itu menjadi budaya salafus soleh. Mencium tangan seorang guru. Sampai sekarang itu pun masih dilakukan di pesantren-pesantren salaf. Ini wujud dari ilmu itu akan berbuah kepada akhlak yang baik. Bagaimana kita bisa menyikapi sesuatu tanpa ilmu? Suatu saat ada sahabat, orang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Orang ini berkeluh kesah tentang problematikanya, tentang permasalahannya. Mungkin ilmunya kurang. Kemudian dengan keluh kesahnya itu dia menghadap sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun mengatakan kepada orang ini, apakah engkau ketika lahir ke dunia, engkau membawa masalah ini? Kemudian orang ini menjawab, tidak. Aku lahir ke dunia tidak ada masalah apa-apa. Soal kebutuhan yang lain-lain, susu habis, popok, basah, langsung orang tua yang menghandle semuanya. Lahir ke dunia tidak ada masalah. Terus Ali bin Abi Thalib pun bertanya lagi, apakah ketika engkau akan meninggal dunia kelak, apakah engkau masih membawa masalahmu? Kemudian orang ini menjawab, tidak. Masalah ini tidak akan aku bawa sampai mati. Ali bin Abi Thalib pun kembali menjelaskan, kalau engkau lahirnya tidak membawa masalah, meninggalkan dunia pun tidak membawa masalah, kenapa engkau harus bingung memikirkan masalah saat ini? Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib memberikan ilmunya kepada seseorang ini agar menjalani skenario dalam kehidupan ini. Dalam skenario pun ada dua mata sisi uang. Yang satu ada kesulitan, ada kemudahan. Ada yang namanya baik, ada yang namanya tidak baik. Itu semuanya tergantung kepada kita mau menjadi hamba yang baik atau menjadi hamba yang tidak baik. Dan setiap masalah harus dihadapi dengan baik, karena kita ketika meninggal tidak membawa masalah itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.